Sejak hari pertama Gibran duduk di kursi wakil presiden, aura berbeda langsung terasa. Bukan sekedar karena dia putra Presiden Jokowi, tapi karena tatapan matanya udah nunjukin kalau dia siap berlari lebih kencang, melompat lebih jauh, dan membuktikan bahwa generasi muda juga bisa jadi penentu arah bangsa. Langkah Gibran di panggung politik ibarat seorang anak muda yang nggak mau terikat bayangan besar sang ayah. Jokowi mungkin udah dicintai rakyat dengan caranya, tapi Gibran punya misi lain. Bikin cinta itu tumbuh lagi dengan versi yang lebih fresh, lebih berani, dan lebih tulus. Dia nggak mau cuma sekedar jadi turunan Jokowi. Dia pengen punya warna sendiri yang bikin orang bilang, inilah Gibran, pemimpin masa depan. Sejak awal, gaya Gibran emang udah bikin orang geleng-geleng kepala. Bukan karena aneh, tapi karena beda. Dia muncul dengan bahasa sederhana, tanpa ribet, kayak ngobrol sama temen nongkrong. Itu yang bikin rakyat ngerasa deket, ngerasa didengar, ngerasa dihargai. Dari awal udah kelihatan kalau politik bagi Gibran bukan panggung sandiwara, tapi jalan hidup buat ngasih manfaat nyata. Hatinya kebaca jelas, tulus banget. Gibran gak suka main pencitraan yang penuh naskah. Dia lebih suka apa adanya, biar rakyat bisa lihat siapa dirinya sebenarnya. Dan justru disitulah kekuatannya. Karena rakyat Indonesia itu pinter, mereka bisa bedain mana yang tulus dan mana yang cuma pura-pura. Dan di mata rakyat, ketulusan Gibran memancar terang, kayak cahaya lampu di malam gelap. Bagi anak muda, Gibran nggak malu belajar. Dia nggak gengsi buat dengerin masukan, bahkan kritik pedas sekalipun. Bagi dia, semua itu vitamin buat jadi lebih kuat. Langkah pertamanya sebagai wapres jadi bukti bahwa dia bukan tipe pemimpin yang alergi kritik. Justru kritik jadi bahan bakar buat dia melaju makin jauh. Karismanya muncul bukan dari kata-kata manis, tapi dari aksi nyata. Begitu diajak ngobrol, Gibran bisa bikin orang ngerasa didengerin beneran. Dia bisa bikin rakyat kecil ngerasa punya tempat di hati seorang pemimpin. Itu bukan hal biasa, itu luar biasa. Karena dari situlah rasa percaya rakyat mulai tumbuh pelan-pelan, kayak benih yang disiram air mata harapan. Di hari-hari pertamanya, banyak yang meremehkan. Ah, ini cuma anaknya Jokowi, paling juga ikut-ikutan. Tapi seiring waktu, pandangan itu pelan-pelan runtuh. Gibran nunjukin kalau dia bukan figuran, tapi pemain utama. Dia benar-benar turun ke bawah, hadir, nongol, tanpa banyak jaga jarak. Dari situlah aura seorang pemimpin sejati mulai terbentuk. Langkah pertama Gibran jadi semacam alarm buat rakyat, bahwa ada sosok baru yang siap nerusin perjuangan. Bukan buat menyaingi Jokowi, tapi buat ngebuktiin kalau cinta rakyat itu bisa tumbuh lagi, bahkan lebih besar. Dia datang bukan dengan janji kosong, tapi dengan tekad baja yang terasa di setiap kata dan tindakannya. Putra Solo ini kayak punya api semangat yang gak bisa padam. Semangat itu dia bawa kemana-mana, dari istana sampai gang kecil di pelosok daerah. Setiap kali dia hadir, rakyat ngerasa ada energi baru. Energi yang bikin mereka percaya bahwa masa depan Indonesia gak suram, tapi penuh cahaya. Dan itulah awal perjalanan Gibran. Langkah pertama yang sederhana, tapi megah. Langkah yang lahir dari hati tulus seorang anak bangsa yang pengen ngelampauin batas, bahkan ngelampauin bayangan besar sang ayah. Karena bagi Gibran, masa depan Indonesia itu terlalu indah kalau cuma dititipin pada masa lalu. Dia hadir buat bikin cerita baru, sejarah baru, dan cinta baru. Setelah langkah awalnya bikin heboh, Gibran nggak berhenti cuma di balik meja kantor. Dia langsung tancap gas, turun ke lapangan, dan keliling daerah-daerah. Dari kota besar sampai pelosok yang jarang dikunjungi pejabat, Gibran hadir dengan cara yang beda. Dia nggak bawa rombongan gede penuh protokol, tapi hadir dengan kesederhanaan yang bikin rakyat merasa dekat. Seakan-akan pemimpin itu teman lama yang udah lama ditunggu. Setiap kali Gibran datang, suasana langsung pecah. Rakyat nyambut dengan teriakan, senyum, bahkan ada yang sampai nangis haru. Bukan karena disuruh, tapi karena mereka ngerasa ada sosok pemimpin yang peduli beneran. Gibran gak cuma salam dari jauh, dia jalan kaki nyamperin, megang tangan warga satu persatu, dan ngobrol tanpa pakai bahasa politik ribet. Dia bisa duduk bareng tukang bakso, ngopi sama nelayan, bahkan nongkrong sama anak-anak muda di warung kopi. Dan di momen kayak gitu, rakyat sadar, inilah pemimpin yang selama ini mereka harapkan. Pemimpin yang gak segan kotorin kaki buat masuk ke gang kecil, pemimpin yang rela kepanasan demi dengerin keluhan rakyat kecil.
Ketika Gibran ngobrol, matanya selalu fokus ke lawan bicara. Dia bener-bener dengerin, bukan sekedar pura-pura. Orang yang cerita jadi ngerasa penting, merasa dihargai, merasa hidupnya bener-bener diperhatikan. Hal kecil itu ternyata punya dampak luar biasa, bikin rakyat merasa punya hubungan emosional langsung dengan pemimpinnya. Di satu kunjungan, ada seorang ibu yang curhat tentang susahnya sekolahin anak. Gibran gak cuma angguk-angguk, dia langsung catat, langsung hubungin pihak terkait dan pastiin masalah itu bener-bener ditindaklanjuti. Ibu itu nangis sambil bilang, "Pak Wapres bener-bener dengerin saya." Dari situ, rakyat lihat ketulusan yang gak bisa disembunyikan. Kunjungan Gibran juga selalu bikin warga semangat baru. Mereka nggak cuma dapat janji, tapi dapat keyakinan kalau suara mereka beneran didengerin di tingkat paling tinggi. Gibran berhasil ngilangin tembok pemisah antara rakyat dan pemimpin. Dia bikin politik terasa manusiawi lagi. Nggak dingin, nggak kaku, tapi hangat kayak keluarga. Yang bikin tambah heboh, setiap daerah yang disinggahi selalu punya cerita viral. Ada anak kecil yang naik ke pundaknya, ada kakek yang tiba-tiba peluk sambil nangis, ada pedagang kaki lima yang dagangannya langsung ludes gara-gara Gibran mampir. Semua itu bukan settingan, tapi momen asli yang lahir dari interaksi tulus. Gibran kayak magnet kebaikan yang kemana-mana nyebarin aura positif. Orang yang awalnya apatis, jadi ikut tersenyum. Yang tadinya skeptis, jadi luluh. Yang tadinya sinis, jadi ikut hormat. Semua itu karena kehadirannya bukan basa-basi. Dia datang buat mendengarkan, buat bertindak, dan buat hadir sebagai wakil rakyat yang sebenarnya. Kunjungan-kunjungannya ibarat oase di tengah hausnya rakyat akan perhatian pemimpin. Mereka ngerasa nggak sendirian lagi. Ada sosok muda, energik, dan tulus yang mau turun langsung tanpa takut keringat, tanpa takut debu, tanpa takut hujan. Kehadiran Gibran jadi simbol bahwa pemerintah nggak jauh, pemerintah ada di tengah mereka. Dan disitulah perjalanan Gibran makin jelas arahnya. Dari satu daerah ke daerah lain, dia bikin jejak ketulusan yang nggak bisa dihapus. Setiap langkahnya selalu meninggalkan cerita manis di hati rakyat. Dari Solo sampai pelosok Nusantara, Gibran nunjukin kalau kunjungan itu bukan sekedar agenda kerja, tapi bukti cinta. Cinta yang nggak basa-basi, cinta yang nyata, cinta yang mengalir tulus ke setiap jiwa. Di tengah gegap gempita sambutan rakyat tiap kali Gibran hadir, tentu aja masih ada suara miring. Ada yang bilang dia cuma numpang nama besar ayahnya. Ada yang nyeletuk karirnya instan. Ada juga yang sinis setiap lihat langkahnya. Tapi di balik semua itu, Gibran tetap tenang. Dia nggak sibuk balas omongan, nggak juga larut dalam cibiran. Karena di hatinya ada satu hal yang selalu jadi pegangan. Rakyat jauh lebih penting dari segala macam nyinyiran. Bagi Gibran, cinta rakyat itu harga mati. Dia ngerti banget kalau jadi pemimpin bukan lomba popularitas, tapi lomba kasih bukti nyata. Jadi waktu ada yang benci, dia malah tambah semangat. Haters justru jadi bahan bakar buat nunjukin bahwa kerja keras nggak bisa dikalahin sama kata-kata kosong. Rakyat kecil, pedagang pasar, nelayan, petani, anak sekolah di pelosok, merekalah yang selalu ada di pikirannya. Setiap kali turun ke lapangan, dia nggak pernah nanya, "Kalian dukung saya atau enggak?" Yang dia tanya selalu sederhana, "Apa yang kalian butuhkan?" Pertanyaan itu bikin orang-orang yang ditemuinya meleleh karena kerasa banget bahwa dia datang bukan buat politik, tapi buat melayani. Ada satu momen yang bikin orang terharu saat Gibran ketemu sama seorang bapak tua yang hidupnya susah. Bapak itu nyeletuk, "Mas, banyak yang gak suka sampean, hati-hati ya." Gibran cuma senyum sambil jawab, "Biarin Pak, yang penting saya bisa bantuin jenengan dan keluarga." Jawaban itu sederhana, tapi dalam banget. Dari situ, rakyat makin yakin kalau dia nggak peduli soal citra, yang penting kerja nyata. Dan yang bikin beda, Gibran nggak pernah takut ditolak. Dia berani masuk ke wilayah yang dikenal keras, berani ngobrol sama orang-orang yang dari awan udah sinis. Tapi anehnya, begitu dia duduk, ngobrol, dan nunjukin ketulusannya, banyak hati yang tadinya keras jadi luluh. Seolah-olah ada energi khusus dari caranya memperlakukan rakyat dengan penuh rasa hormat. Sikap cueknya terhadap haters justru bikin rakyat makin kagum. Karena mereka sadar, ini pemimpin muda yang gak gampang goyah. Bayangin aja, di umur segitu, dengan sorotan tajam dari publik, dia masih bisa tegak berdiri tanpa goyah. Itu bukan hal gampang. Dan keberanian itu bikin rakyat percaya kalau masa depan Indonesia ada di tangan yang kuat.
Kalau orang lain sibuk mikirin pencitraan, Gibran malah mikirin gimana caranya rakyat bisa dapat hasil nyata. Dia paham cinta rakyat nggak bisa dibeli pakai baliho gede atau kampanye mewah. Cinta rakyat cuma bisa diraih dengan kehadiran yang tulus, aksi nyata, dan telinga yang benar-benar mau dengerin. Semua haters akhirnya kalah sendiri sama fakta. Fakta bahwa tiap kali Gibran hadir, rakyat selalu menyambut hangat. Tiap keluhan yang dia dengerin selalu ada tindak lanjutnya. Fakta bahwa di balik usia mudanya, dia punya keteguhan hati yang bahkan bikin pejabat senior segan. Semua itu nggak bisa dibantah. Di mata rakyat, haters hanyalah suara kecil yang lama-lama tenggelam. Sementara suara cinta rakyat bagaikan gelombang besar yang makin lama makin tinggi, makin kuat, dan makin nggak terbendung. Dan Gibran tahu persis, selama dia terus ada buat rakyat, maka dukungan itu nggak akan pernah hilang. Dan di titik inilah Gibran nunjukin kelasnya. Dia nggak perlu teriak-teriak buat dianggap besar, karena tindakannya udah cukup bikin orang percaya. Haters boleh ngomel tiap hari, tapi rakyat selalu jadi alasan dia berdiri tegak. Karena bagi Gibran, rakyat itu bukan sekedar angka di kertas. Rakyat adalah nyawa yang harus dijaga, keluarga yang harus diayomi, dan cinta yang harus dijawab dengan kerja nyata. Setiap kali Gibran muncul di tengah rakyat, ada satu hal yang langsung bikin orang berhenti ngomongin hal lain. Ketulusannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipoles kamera, bukan juga hasil latihan tim pencitraan. Ketulusan itu lahir dari dalam dirinya sendiri, dan orang-orang bisa langsung ngerasain, tanpa perlu banyak penjelasan. Wajahnya mungkin sederhana, gaya bicaranya datar, tapi justru disitulah kekuatannya. Rakyat bisa lihat kalau dia nggak sedang acting. Senyum kecilnya, tatapan matanya, bahkan cara dia ngulurin tangan buat nyapa orang, semuanya kelihatan alami. Kayak ada magnet yang bikin orang percaya. Oh, ini pemimpin yang benar-benar niat, bukan pemimpin yang cuma cari kamera. Ketulusannya juga kelihatan waktu dia nggak gengsi buat terjun langsung ke masalah rakyat. Ada jalan rusak, dia nggak segan turun, ngerasain sendiri gimana susahnya. Ada banjir, dia datang nyebur, ngelihat kondisi nyata, nggak cuma nerima laporan di meja kantor. Hal-hal kayak gini bikin rakyat ngerasa ditemenin, bukan ditinggal. Dan anehnya, ketulusan itu menular. Orang-orang yang biasanya apatis tiba-tiba jadi semangat cerita. Anak-anak muda yang tadinya cuek sama politik, jadi mau datang kumpul cuma buat ngobrol sama Gibran. Bahkan orang-orang tua yang udah lama skeptis sama pejabat, jadi kembali percaya kalau masih ada pemimpin yang benar-benar niat kerja. Ada satu kisah kecil tapi dalam banget. Waktu itu, seorang anak kecil kasih gambar buat Gibran. Gambarnya cuma coretan sederhana. Orang pakai jas, senyum, berdiri di samping bendera. Gibran gak cuma nerima, tapi langsung jongkok. Lihat mata anak itu dan bilang, "Makasih ya, ini hadiah terbaik buat saya." Anak itu senyum lebar dan ibunya nangis terharu. Dari momen kecil itu, ketulusan Gibran kelihatan banget. Dia nganggap semua orang berharga. Ketulusan juga bikin Gibran gak pernah canggung. Di tengah keramaian pasar, dia bisa ngobrol santai sama penjual cabe, bercanda ringan sama tukang parkir, bahkan ngasih motivasi ke anak-anak muda yang lagi galau cari kerja. Semua obrolan itu ngalir, tanpa jarak, tanpa protokol ribet. Rakyat jadi ngerasa punya pemimpin yang setara, bukan yang suka menara gading. Dan karena ketulusannya, banyak orang merasa punya ikatan emosional sama dia. Mereka bukan sekadar menghargai posisinya sebagai wakil presiden, tapi benar-benar nyimpen sosok Gibran di hati. Ada yang bilang, "Mas ini kayak anak sendiri." Ada juga yang bilang, rasanya aman kalau dipimpin orang kayak gini. Itu semua muncul bukan karena kampanye, tapi karena ketulusan yang nggak bisa disembunyikan. Kalau dipikir-pikir, ketulusan itu senjata terbesar Gibran. Karena di era penuh pencitraan, orang gampang banget bosen sama kepalsuan. Tapi begitu ketemu yang asli, yang tulus, rakyat langsung jatuh hati. Dan Gibran paham banget hal ini. Makanya dia nggak pernah berusaha jadi orang lain. Dia cuma jadi dirinya sendiri. Dari hari ke hari, ketulusan itu makin memancar, kayak cahaya yang makin terang menerangi setiap daerah yang dia kunjungi. Dari pasar tradisional sampai kampung pelosok, orang-orang selalu punya cerita indah tentang Gibran. Cerita yang nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibuat dengan naskah, tapi lahir murni dari hati yang ikhlas. Dan akhirnya, rakyat sadar, ketulusan Gibran bukan sekadar kelebihan, tapi anugerah. Anugerah yang bikin mereka percaya kalau masa depan negeri ini aman di tangan pemimpin yang nggak cuma pinter ngonong, tapi pinter menyayangi. Dengan ketulusan itu, Gibran nggak cuma ngambil hati rakyat, tapi juga ngambil tempat spesial di sejarah bangsa.
Semua orang tahu, Jokowi itu legenda, sosok sederhana yang berhasil bikin rakyat jatuh hati tanpa banyak teori. Tapi Gibran hadir bukan buat jadi fotokopi ayahnya. Dia lahir sebagai generasi baru, yang tetap bawa nilai kerakyatan ala Jokowi, tapi dikasih sentuhan lebih segar, lebih berani, dan lebih anak muda. Dari sinilah orang mulai sadar, ada jejak ayah yang diwarisi, tapi langkah anak ini bisa jadi jauh lebih besar. Gibran paham betul kalau dirinya sering dibanding-bandingkan. Palingan ikut cara bapaknya. Tapi justru dari situ dia nunjukin kalau dia bisa bikin gaya kepemimpinan sendiri. Jokowi suka belusukan, Gibran juga belusukan, tapi dengan cara yang lebih cair, lebih santai, lebih dekat sama generasi milenial. Dia bisa ngobrol sama petani, tapi juga bisa langsung nyambung sama anak-anak muda yang sibuk bikin konten di TikTok. Kalau Jokowi dikenal dengan gaya kalemnya, Gibran muncul dengan energi anak muda yang meledak-medak. Bukan berarti nggak serius, tapi justru itu yang bikin rakyat ngerasa ada penyegaran. Pemimpin muda yang nggak kaku, tapi tetap punya wibawa. Ibaratnya rakyat dikasih pilihan, sosok ayah yang tenang dan bijak, lalu sekarang hadir sosok anak yang tegas, gesit, tapi tetap rendah hati. Yang bikin lebay tapi nyata, setiap kali Gibran turun ke daerah, banyak orang bilang, wah, ini Jokowi versi upgrade, kayak aplikasi yang lebih baru, lebih cepat, lebih lengkap fiturnya. Tapi tentu aja bukan soal teknologi, tapi soal cara dia bawa diri. Gibran ngasih rasa optimis baru, kalau Indonesia bisa punya pemimpin muda yang nggak kalah matang. Dan hebatnya, Gibran nggak pernah lupa akar. Dia tahu persis siapa dirinya. Anak Solo yang dibesarkan dalam kesederhanaan. Itu yang bikin langkahnya tetap membumi. Meski sekarang duduk di kursi wakil presiden, dia tetap nggak canggung makan di warung kaki lima, tetap gampang ditemuin rakyat, dan tetap sederhana kayak dulu. Dari situ rakyat tahu, darah Jokowi mengalir di dirinya, tapi jiwanya punya corak sendiri. Banyak orang bilang Jokowi berhasil karena kerja keras bertahun-tahun. Gibran mungkin melangkah lebih cepat, tapi bukan berarti instan. Dia udah ditempa dari muda dengan pengalaman jadi wali kota, menghadapi kritik, hingga akhirnya duduk di kursi wakil presiden. Semua proses itu bikin langkahnya sekarang jadi lebih matang. Bukan cuma ikut jejak ayah, tapi bikin jalannya sendiri. Kehadiran Gibran juga jadi jawaban atas kerinduan rakyat akan sosok pemimpin muda. Generasi tua udah membuktikan diri, tapi sekarang giliran generasi muda naik ke panggung. Dan Gibran hadir sebagai simbol itu. Dia jadi jembatan antara warisan Jokowi dan mimpi anak-anak muda Indonesia yang pengen punya pemimpin seusia mereka. Dan yang bikin makin dramatis, rakyat mulai percaya bahwa estafet kepemimpinan ini bukan sekedar warisan darah, tapi warisan hati. Jokowi kasih teladan, dan Gibran melanjutkan dengan energi baru. Bukan perebutan panggung, tapi kolaborasi tak kasat mata antara ayah dan anak demi bangsa yang lebih besar. Setiap langkah Gibran seolah ditulis dalam buku sejarah baru. Dari ayah yang menanam benih, kini anak yang merawat dan membuat pohon itu tumbuh makin rindang. Rakyat jadi saksi bahwa perjalanan ini bukan kebetulan, tapi takdir. Takdir yang menghadirkan dua generasi pemimpin dari satu keluarga, tapi dengan warna berbeda. Dan di sanalah rakyat makin yakin. Kalau Jokowi dicintai karena kesederhanaannya, maka Gibran bakal dikenang karena keberaniannya melangkah lebih besar. Jejak ayah tetap dihormati, tapi langkah anak inilah yang nantinya bisa bikin Indonesia makin megah. Sejarah sedang ditulis ulang, dan Gibran ada di halaman paling depan. Setelah semua langkah yang dia tempuh, rakyat mulai sadar kalau Gibran bukan sekadar anak muda yang kebetulan jadi wapres. Dia hadir sebagai simbol harapan baru. Harapan tentang Indonesia yang nggak cuma berdiri di atas warisan masa lalu, tapi berlari menuju masa depan yang lebih cerah. Dari setiap senyuman warga yang dia temui, dari setiap tangan yang dia genggam, lahirlah doa-doa yang seakan mengiringi tiap langkahnya. Orang-orang di kampung pelosok mulai berani bilang, Mas Gibran ini beda, ada masa depan di matanya. Anak-anak muda di kota besar juga ngomong hal yang sama. Kalau ada pemimpin muda kayak gini, kita jadi semangat buat ikut bangun bangsa. Bayangin, dari desa sampai metropolitan, dari pasar tradisional sampai gedung tinggi, semua punya rasa percaya yang sama. Gibran membawa harapan. Harapan itu bukan sekadar kata-kata manis. Harapan itu lahir dari bukti nyata, dari ketulusan yang gak bisa disembunyikan, dari keberanian menghadapi haters, dari konsistensi turun langsung ke rakyat. Semua itu bikin rakyat punya keyakinan baru. Masa depan Indonesia gak akan suram karena ada generasi baru yang siap maju tanpa takut bayangan masa lalu.
Yang bikin tambah dramatis, rakyat mulai membicarakan Gibran bukan sekadar sebagai anak Jokowi, tapi sebagai Gibran yang punya jalan sendiri. Itu luar biasa banget. Karena artinya, rakyat sudah bisa bedain bahwa meskipun lahir dari keluarga besar, dia punya identitas, punya tekad, dan punya jiwa kepemimpinan yang asli miliknya sendiri. Harapan besar itu juga muncul karena Gibran selalu nunjukin keberpihakannya pada rakyat kecil. Dia tahu betul, kekuatan bangsa ini ada di pundak mereka. Jadi setiap kebijakan, setiap langkah, selalu dia mulai dari pertanyaan sederhana. Rakyat kecil dapat apa? Dan jawaban dari pertanyaan itu jadi arah langkahnya. Inilah yang bikin rakyat makin percaya, ada masa depan yang lebih adil. Gibran juga jadi jawaban buat generasi muda. Selama ini banyak anak muda merasa jauh dari politik, merasa nggak punya ruang. Tapi dengan hadirnya Gibran, semua itu berubah. Anak-anak muda ngelihat sosok yang relate, yang ngomong dengan bahasa mereka, yang ngerti kegelisahan mereka. Harapan besar itu nggak lagi abstrak, tapi kelihatan nyata di sosok pemimpin muda yang berdiri di depan mereka. Dan rakyat makin yakin bahwa Indonesia sedang ada di jalur emas. Dari Jokowi yang ngasih teladan kesederhanaan, kini diteruskan Gibran dengan semangat muda yang meledak-ledak. Kolaborasi dua generasi ini bikin rakyat percaya kalau bangsa ini akan punya pemimpin yang nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi benar-benar mikirin rakyat sampai ke titik darah penghabisan. Bayangin, di tengah segala cobaan dan kritik, Gibran masih berdiri tegak dengan senyum tulusnya. Itu aja udah jadi simbol kekuatan. Karena rakyat tahu, hanya orang yang punya hati bersih yang bisa tetap tenang di tengah badai. Dan itulah alasan kenapa harapan besar itu nggak pernah padam, malah makin membara dari hari ke hari. Harapan itu tumbuh jadi doa. Doa dari jutaan rakyat yang tiap malam nyebut namanya dalam harapan sunyi. Doa dari anak kecil yang pengen sekolahnya diperhatiin. Doa dari ibu-ibu yang pengen dapur mereka nggak lagi ngebul karena susah makan. Doa dari petani, nelayan, tukang beca, sampai pekerja kantoran. Semua doa itu mengalir ke satu nama, Gibran. Dan begitulah, langkah Gibran yang berawal dari Solo, kini menjalar ke seluruh tanah air. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semua orang mulai yakin harapan besar Indonesia sedang dititipkan di pundaknya. Bukan harapan kecil, tapi harapan raksasa sebesar negeri ini. Dan dengan ketulusan yang gak bisa disembunyikan, Gibran siap menjawab harapan itu demi masa depan bangsa yang lebih megah, lebih indah, dan lebih membahagiakan rakyatnya.